Pemilu bukan hanya sarana kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara itu mengambil suaranya gitu ya, dan kemudian dikonversi menjadi kursi. Tidak hanya itu, namun di dalam pemilu itu tetap harus menjaga hak-hak kedaulatan rakyat, di mana pemilih itu dia tidak ada misalnya pembatasan gitu ya, sehingga semua pihak, baik itu secara kondisional gitu ya, di lingkungan dan lain-lain itu tetap harus diberi ruang untuk memilih, termasuk untuk kelompok rentan ya, disabilitas dan lain-lain. Kemudian yang perlu menjadi evaluasi ke depan, bahwa di pemilu sebelumnya itu masih ada misalnya warga yang dibatasi dalam hal memilih gitu ya, terutama dalam hal ini, misalnya masalah waktu dan lain-lain. Nah, itu juga ke depan itu harus menjadi refleksi bersama agar setiap warga negara yang ingin memberikan hak suaranya, hak pilihnya, itu tidak ada persoalan. Kemudian yang penting lagi adalah di dalam pemilu, keadilan dalam pemilu itu sendiri itu adalah substansi dalam pemilu itu sendiri, di mana aspek kesetaraan jangan sampai dipengaruhi oleh pihak-pihak lain ya, termasuk politik uang, kemudian intimidasi dan lain-lain, itu harus dihilangkan hal-hal seperti itu. Ke depan, sebagaimana di dalam konvensi HAM gitu ya, bahwa setiap warga negara itu harus mendapatkan hak, harus mendapatkan ruang untuk bisa memilih, baik secara langsung ataupun oleh wakilnya. Walaupun di Indonesia sendiri, mungkin yang sistem wakil itu baru diterapkan di daerah Papua ya, misalnya dengan sistem noken. Nah, ini mungkin perlu menjadi PR bersama, dan harus dilakukan harmonisasi dalam hal regulasi, hukum, aturan, dan lain-lain, sehingga ke depan pemilu kita, pemilu di Indonesia pada pemilu berikutnya itu sangat inklusif, kemudian bisa merangkum seluruh hasil suara itu dikonversi betul-betul menjadi hasil pemilu yang baik dan bisa mewujudkan demokrasi yang lebih kuat. Seperti kita ketahui bahwa di dalam pemilu kita kemarin itu masih dibatasi parlemen threshold ya. Kalau presidensial threshold itu oleh MK kan udah dihapus. Di dalam parlemen threshold banyak sekali suara yang hangus ya, tidak tereduksi, terutama yang tidak memiliki kursi ya, tidak terkonversi menjadi kursi, itu seolah-olah hasil suara pemilih itu menjadi sia-sia. Nah, saya membaca dalam satu artikel pegiat pemilu, Ibu Titi Anggraini yang paling mutakhir, beliau menyampaikan sebuah masukan yang brilian bahwa ke depan itu hasil suara pemilih itu bagaimana tetap dikonversi, tetapi yang diperbaiki adalah bagaimana mengatur parliamentary threshold itu dari sisi fraksinya, sehingga ke depan tidak ada lagi suara yang sudah diberikan oleh pemilih itu seolah-olah menjadi sia-sia. Dan sebelumnya kita juga bisa belajar bahwa di dalam pemilu-pemilu sebelumnya pernah misalnya diakomodasi tentang Stembus Accord, di mana hasil suara dari partai-partai yang tidak mendapatkan kursi itu bisa bergabung dan itu bisa terkonversi menjadi kursi. Dan kita sudah belajar ya dari harmonisasi pemilu-pemilu sebelumnya. Ke depan kita berharap pemilu betul-betul sebagai sarana kedaulatan rakyat. Kemudian hukum harus dapat memayungi dan melindungi hak pilih dan hak dipilih, dan hasil suara dari pemilih itu tidak terbuang sia-sia. Semoga dengan adanya revisi Undang-Undang Pemilu yang sekarang sedang digodok oleh DPR RI itu bisa menjadikan pemilu kita ke depan lebih baik, lebih demokratis, lebih bermartabat, dan seluruh suara yang berasal dari pemilih itu tidak terbuang sia-sia, sehingga demokrasi kita benar-benar semakin berkualitas. Demikian, terima kasih. Saya Muhammad Joharudin dari Bawaslu Kota Cirebon menyampaikan semangat untuk tetap meningkatkan kualitas demokrasi di negara Indonesia. Terima kasih.